Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini dengan kami di Ngobras KPU Kendari bersama saya Zahra. Pada kesempatan ini saya sudah kehadiran seorang narasumber, seorang yang memiliki peran yang cukup penting di KPU Kota Kendari. Beliau adalah Bapak Asril. Jadi Bapak Asril ini adalah Komisioner KPU Kota Kendari, Koordinator Divisi Sosialisasi, Parmas, dan Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum Pak Asril. Waalaikumsalam Ibu Sari. Selamat datang di podcastnya KPU Kendari. Ya, alhamdulillah. Iya. Kita tahu bahwa jadwal pelaksanaan pemilu kita ini kan sudah dipastikan tanggal 14 Februari 2024. Kemudian yang untuk pelaksanaan pemilihan kita itu dipastikan tanggal 27 November 2024. Iya. Kita ketahui juga bahwa dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan juga dukungan partisipasi pemilih dari masyarakat. Betul. Kemudian baru-baru ini ada program dari KPU RI adalah Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Ini sebenarnya sejauh mana peran dari program Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini dalam meningkatkan partisipasi pemilih kita di pemilu 2024 nanti? Iya, terima kasih Ibu Zahra. Alhamdulillah memang KPU RI bersama dengan DPR RI, Komisi 2 dan pemerintah sudah menetapkan tentang hari pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari di 2024 bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah nantinya juga di tahun 2024 tetapi dalam bulan yang beda, dalam hal ini bulan November. Tetapi sebelum saya bicara terlalu jauh menyangkut tentang program yang sudah di-launching oleh KPU RI, ya, yaitu program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Yang pertama dulu mungkin kita harus memahami dulu apa pentingnya sosialisasi itu. Sosialisasi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana memberikan atau mentransfer knowledge, ya, mentransfer ilmu pengetahuan dari hal-hal yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Kendari karena wilayah kami adalah di Kota Kendari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu tentang pentingnya pemilu. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa esensi dari demokrasi itu kan sesungguhnya adalah rakyat yang berdaulat atau pemerintahan rakyat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 jelas dikatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi kita memberikan dulu kesadaran kepada mereka. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dengan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini tentunya adalah yang pertama bagaimana memberikan ilmu pengetahuan. Sebenarnya tujuannya ada 5. Di dalam juknis yang kami dapatkan dari KPU RI, ya, sesuai keputusan KPU RI nomor 290 tahun 2021 yang lalu, itu tujuannya ada 5. Yang pertama adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada para pemilih untuk menjadi pemilih yang berdaulat. Ya, karena sesuai dengan slogan KPU itu, yaitu pemilih berdaulat, negara kuat. Jadi yang kita harapkan adalah kalau sudah pemilih dia berdaulat, pasti negara kita akan kuat. Ya, begitu pula untuk kita di Kota Kendari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengedukasi, ya, kepada para pemilih kita untuk jangan terlalu mempercayai tentang informasi-informasi mudah mempercayai begitu ya, dengan mudah mempercayai informasi-informasi yang ada di media sosial. Seperti ya. hoax ya? Ya, seperti pemberitaan hoax itu gitu ya. Kemudian yang ketiga juga kita harus mengedukasi masyarakat bahwa jangan dia terlibat dalam hal-hal yang manipolitik atau politik uang. Karena juga ini akan memberikan efek yang kurang baik buat pemimpin-pemimpin kita yang duduk di legislatif maupun di eksekutif nantinya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum itu betul-betul kita melaksanakan pemilihan kita secara kuantitas dan kualitas begitu dalam proses pemilihan itu, tapi partisipasi kita juga bagus. Ya, jadi bukan cuma kita mengejar tingkat partisipasi tinggi, tapi kita berharap bahwa secara kuantitas maupun kualitasnya, ya betul-betul masyarakat memilih itu keluar dari hati nurani.
Dan yang keempat, kita berharap bahwa dengan yang kelima maksud saya, kita berharap bahwa dengan terbentuknya kader DP3 ini atau Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini, mereka sebagai penggerak di bawah. Ya, karena ini adalah basisnya di kelurahan ataupun di desa, tentunya kita sangat berharap kepada mereka untuk mau bergerak, ya, memberikan penyadaran kepada masyarakat yang ada di wilayahnya untuk memahami sepenuhnya tentang bagaimana kita sebagai masyarakat yang bernegara, kita punya kewajiban atau kita punya hak untuk memilih pemimpin kita yang duduk di legislatif maupun yang duduk di eksekutif. Dengan lokus yang sudah ditetapkan tadi, apakah tidak mempengaruhi kelurahan-kelurahan lain yang tidak masuk dalam program Desa Peduli Pemilu Pemilihan? Dan bagaimana cara meningkatkan partisipasi atau kita mempertahankan partisipasi pemilih di kelurahan yang tidak masuk dalam program Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini? Betul. Memang itu juga kemarin yang jadi menjadi beberapa diskusi kami khususnya di internal kami KPU Kota Kendari. Jadi kemarin itu kami terus terang saja memikirkan tentang penambahan 2 ya dari program nasional tadi dan menyahuti ya atau menindaklanjuti keinginan dari pemerintah kota. Kami sempat berpikir memang untuk menambah semua, ya 65. Tetapi setelah kami kalkulasi dengan semua-muanya, misalkan begitu, kami belum bicara yang lain-lain. Karena di dalam Juknis pun juga, atau informasi dari KPU RI juga belum sampai kepada hal-hal yang lain. Yang kami lakukan adalah baru rekrutmen, kemudian kami melakukan bimbingan teknis. Ya. Jadi kami berpikir kalau seandainya ini kita lakukan semua, sebenarnya bagus, tetapi yang kami pertimbangkan adalah jangan sampai ada konsekuensi yang lain. Nah, itu yang menjadi beban pertimbangan kami. Sehingga kami berlima ya memutuskan 2 ya untuk penambahan lokus, dan kami berharap bahwa adanya penambahan 2 kemudian ditambah 1 dari yang dibiayai langsung oleh APBN, tentunya kan berjumlah 75 orang. Ya, kita berharap dari 75 ini mereka bisa melakukan aksesnya gitu ya, kegiatan-kegiatannya nanti. Karena saya kira Kota Kendari sih untuk menuju ke desa lain atau ke kelurahan lain kan tidak jauh-jauh amat. Sehingga itu bisa dijangkau. Saya kira untuk 75 orang, mereka dalam 1 hari kalau mereka menyebar, saya kira itu bisa dijangkau 1 hari. Ya, seperti itu. Sehingga saya pikir dengan 75 orang ini untuk di desa lain saya kira itu tidak menjadi persoalan gitu. Ya. Kemudian harapan Bapak sendiri dengan adanya program Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini seperti apa untuk pemilu 2024 nanti? Ya, saya berharap begini. Pertama memang tujuannya kan adalah tadi, yang 5 itu tadi ya. Yang 5 tadi, yang saya sudah sampaikan awal. Tetapi goal yang paling tingginya, selain kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena kalau kita coba bercermin di pemilu 2019 kemarin, itu terus terang KPU secara di seluruh Indonesia kami diserang dengan kegiatan atau informasi-informasi hoax itu. Ya, misalkan dulu seperti apa? Sudah dilakukan pencoblosan duluan gitu, surat suara, ya. Pemilu 2019 kemarin kan seperti itu. Kemudian adanya permainan antara dengan pemerintah dengan penyelenggara. Pokoknya banyak informasi-informasi seperti itu. Kita berharap dengan tujuan dari DP3 ini, lalu pada saat kami bintek kemarin, kami sudah menyampaikan kepada seluruh kader, gitu ya, tentang bagaimana untuk menangkal informasi-informasi hoax ini, gitu ya. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat kita supaya jangan terlalu cepat mempercayai tentang informasi-informasi yang beredar di media sosial. Ya, dan kemudian harus mampu kalau memang misalkan mendapatkan informasi seperti menyudutkan ya satu lembaga begitu, kalau memang itu menyudutkan KPU, bisa segera mengkontak komisioner klarifikasi ya, untuk mendapatkan klarifikasi. Ya, saya kira hal-hal ini kita berharap mereka lah ini yang dari 75 orang ini akan
melaksanakan kegiatannya ya dan memberikan penyegaran-penyegaran informasi kepada masyarakat kita supaya dalam sisi kuantitas ya pemilih kita bukan cuma dalam segi jumlah, tetapi dari segi jumlah yang tinggi persentasenya, tetapi harus juga berkualitas. Ya, jadi sehingga betul-betul kita mendapatkan pemimpin kita yang ada di eksekutif maupun di legislatif itu betul-betul sesuai dengan amanah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita, namun waktu juga yang membatasi. Terima kasih Pak Asril sudah hadir di podcastnya KPU Kendari. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga untuk sobat pemilih kita yang sudah bergabung bersama kami di Ngobras KPU Kendari. Kami akan hadir lagi kembali di lain waktu. Saya Zahra undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.